Ngaku deh, siapa yang di sini suka makan makanan manis, mie instan, atau gorengan? Pasti guilty pleasure semua tuh. Tapi tahukah kamu, gaya jajan kayak gini bisa bikin hormon kita berantakan loh, terutama buat cewek. Karena bisa mempengaruhi keseimbangan hormon dan juga mengakibatkan PCOS. Sehat itu gampang kalau ada yang nemenin. Selamat datang di Temani Sehat bersama PKBI Jawa Timur. Oke, ayo kita mulai dari apa itu PCOS. Dan kenapa cemilan hits kita bisa punya andil? Secara singkat, PCOS adalah gangguan hormonal pada wanita. Dalam sebuah studi di RSC Purwokerto di Indonesia, terdapat 105 pasien dengan gangguan PCOS. Jika kamu merasa tiba-tiba siklus haidmu kacau, jerawat makin parah, dan berat badan sulit diatur, waspada ya, bisa jadi itu salah satu tanda kamu kena PCOS. Yuk kita bahas gimana Gen Z bisa jajan tetapi masih ramah buat hormon. Temani Sehat bareng PKBI Jawa Timur siap bantu kamu tahu, kenali, dan kasih solusi buat atasi PCOS sejak dini. PCOS adalah gangguan hormonal dan metabolik yang mempengaruhi wanita usia reproduktif, ditandai oleh kelebihan hormon androgen, gangguan ovulasi, dan ovarium polikistik. Di Indonesia, penelitian menunjukkan prevalensi sekitar 6,5 di kalangan remaja usia 15-19 tahun terkena PCOS. Di Jawa Timur, penelitian memperlihatkan obesitas sebagai faktor resiko besar terhadap PCOS. Wanita dengan obesitas punya peluang lebih tinggi terkena PCOS dibanding wanita yang memiliki berat badan normal. Dalam PCOS, resistensi insulin sering terjadi, yaitu tubuh akan memproduksi lebih banyak insulin, dan ini akan merangsang ovarium untuk menghasilkan androgen atau hormon maskulin lebih tinggi. Nah, jika androgen tinggi, akan memicu jerawat, tumbuhan rambut berlebih atau hirsutisme, rambut rontok, dan hambatan ovulasi. Peradangan kronik dan stres oksidatif juga turut terlibat dalam kerusakan jaringan dan resiko kardiometabolik. Berapa gejala PCOS yang sering muncul? Yang pertama, menstruasi tidak teratur atau jarak siklus panjang dan kadang berhenti beberapa bulan. Yang kedua, jerawat ringan hingga parah. Yang ketiga, hirsutisme atau rambut di area dagu, wajah, dan perut. Yang keempat, penambahan berat badan secara berlebih. Yang kelima, sulit menurunkan berat badan. Yang keenam, kelelahan atau mood swing. Yang ketujuh, kesulitan hamil atau Gaya jajan tidak sehat ala Gen Z ini bisa punya andil besar loh ke risiko PCOS. Kok bisa sih jajanan gak sehat ala Gen Z ini bisa membuat PCOS? Yang pertama, ada asupan gula dan karbohidrat olahan ini. Hal ini dapat meningkatkan lonjakan insulin dan memperburuk resistensi insulin yang sudah jadi faktor kunci dalam PCOS. Yang kedua, ada lemak jenuh atau trans dari gorengan dan makanan cepat saji. Bisa memicu peradangan dan memperberat kondisi metabolik. Yang ketiga, kekurangan serat, sayur, atau buah mengakibatkan asupan pangan olahan menggeser konsumsi pangan sehat, melemahkan sensitivitas insulin. Yang keempat, ada gaya hidup sedentari, yaitu kurang gerak plus terlalu lama duduk, bisa memperburuk resistensi insulin dan obesitas. Dan yang terakhir adalah fluktuasi berat badan drastis akibat diet ekstrim juga dapat mengganggu hormon dan memperparah gejala PCOS. Kenapa PCOS perlu ditangani lebih awal? Karena penderita PCOS punya resiko lebih tinggi untuk